Malaysia mati-matian ingin kejar pembelian senjata Indonesia tapi justru paling tertinggal dari 4 negara terbaik Asia Tenggara. Indonesia telah memulai gelombang pembelian peralatan pertahanan selama beberapa tahun terakhir ini. Pembelian tersebut berfokus pada beberapa peralatan penting seperti jet tempur hingga fregat. Menurut laporan IS.org, apa arti pendekatan retail Indonesia terhadap modernisasi pertahanan pada 18 September tahun 2023 menyebut Indonesia melakukan pendekatan retail dalam pembelian. Indonesia juga melibatkan banyak vendor dan membuat modernisasi ini semakin besar. Di antara kesepakatan yang baru-baru ini ditandatangani atau disetujui oleh Jakarta adalah pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dan 24 pesawat tempur Boeing F-15EX. Indonesia juga berencana untuk mengerahkan 24 helikopter Lockheed Martin S-70M Black Hawk, 2 pesawat angkut Airbus A400M Atlas, dan 12 kendaraan udara tak berpenghuni UAV jarak menengah dan tahan lama ANKA dari Turkish Aerospace Industries. Ini merupakan tambahan dari platform yang baru dikirim, termasuk 3 pesawat angkut C-130J Hercules dari 5 yang dipesan, dan 2 kapal penyapu ranjau kelas Fanny. Indonesia juga baru-baru ini mengadakan upacara peletakan lunas kapal pertama dari 2 fregat merah putih berdasarkan desain Babcock Arrowhead 140. Di antara 4 negara tersebut, Indonesia dan Singapura telah meluncurkan perlombaan senjata yang dianggap gila-gilaan, membeli 10 fregat seberat 6.000 ton, dan berencana untuk memperluas kekuatan kapal selamnya ke-12 sebagai negara kecil. Tidak hanya memesan 6 fregat berbobot 10.000 ton dan 4 kapal selam IP Jerman, tetapi juga berencana membangun kapal induk ringan yang dilengkapi dengan F-35B. Sementara itu, Angkatan Laut Malaysia dalam beberapa tahun terakhir nampaknya sangat buruk. Bisa dikatakan lebih dari sekedar atas dan lebih dari sekedar bawah di abad ke-21 dibandingkan dengan Singapura dan Indonesia. Namun karena permasalahan serius mulai dari perencanaan hingga implementasi, negeri jiran telah tertinggal jauh dibandingkan Singapura dan Indonesia, dan hanya akan semakin tertinggal di masa depan. Kekuatan utama Angkatan Laut Malaysia saat ini adalah 18 kapal fregat ringan dan 2 kapal selam konvensional, antara lain 2 kapal kelas Laiku, 2 kapal kelas Kasturi, 6 kapal kelas Kedah, 4 kapal kelas General, dan 4 kapal selam LMS barang Perancis. Kelas Leku sebenarnya adalah kelas F2000 Inggris. Angkatan Laut Malaysia juga dilengkapi dengan kapal perang ini, memiliki bobot perpindahan penuh 2.300 ton, dan dilengkapi dengan meriam Angkatan Laut Bofors 57 mm. Peluncuran vertikal rudal anti pesawat Sailwolf 16 unit jarak 10 km, 2 dilengkapi dengan 4 peluncur rudal anti kapal Exocet, meriam 30 mm, torpedo 324 mm, dan peralatan lainnya. KAP ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih kecil dari fregat tipe 23 Inggris, meskipun tonasenya kecil, namun cukup bertenaga. Kedua kapal kelas Laiko ini mulai dioperasikan pada tahun 1999. Ini juga merupakan kapal andalan Angkatan Laut Malaysia. Kedua kapal kelas Kasturi dan 6 kapal kelas Kedah semuanya merupakan barang Jerman. Kapal kelas Kedah lebih terkenal dan merupakan anggota dari fregat seri MEKO yang terkenal, yaitu tipe MEKO 100. Hati-hati jangan sampai tertukar dengan tipe MEKO A100. Perpindahan muatan penuh sekitar 1.800 ton. Ke-6 kapal tersebut beroperasi antara tahun 2006 dan tahun 2010, sehingga relatif baru. Namun yang keterlaluan adalah kelas MEKO 100 yang diposisikan sebagai kapal kelas atas justru lebih buruk dari kapal rudal di tangan Malaysia. Namun, seri MEKO terlalu mahal. Begitu pula galangan kapal Hofazisi Jerman mengambil kesempatan untuk meluncurkan versi peniru MEKO 140, juga dikenal sebagai FE1500, mengandalkan strategi memanfaatkan popularitas negara teman dan berfokus pada kualitas tinggi dan harga murah. Fregat ini mencapai kesuksesan besar di pasar pesanan dari Malaysia dan Kolombia. Brazil bahkan langsung memperkenalkan teknologi dan mengembangkan fregat dalam negeri berdasarkan teknologi tersebut.